Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Anggriana Fitri. Saya dari program studi ilmu hadis UIN Syekh Wasil Kediri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi hadis, yaitu Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam yang dikembangkan oleh Lidwa Pusaka. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang aplikasi ini. Lidwa Pusaka merupakan singkatan dari Lembaga Ilmu dan Dakwah serta Publikasi Sarana Keagamaan, adalah sebuah lembaga yang bergerak di bidang pengembangan dan publikasi ilmu dan dakwah Islam. Lidwa didirikan oleh para alumnus dari Timur Tengah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dari Arab atau Libya Jakarta, serta beberapa perguruan tinggi lainnya. Kemudian, Lidwa Pusaka bekerja sama dengan Sultanira Teknologi untuk mengembangkan aplikasi hadis yang bernama Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Awalnya, aplikasi ini dibuat dalam paket CD yang dapat dijalankan pada desktop. Kemudian, mengingat tuntutan masyarakat yang ingin dapat mengakses kitab hadis dari manapun dan kapanpun, maka aplikasi ini telah dihadirkan dalam versi online dan juga dalam versi Android. Nah, kali ini saya akan membawakan aplikasi ini dengan versi Android. Aplikasi Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam ini dapat kalian akses melalui Play Store di Android masing-masing. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Ensiklopedia Hadis yang ada di Android. Ensiklopedia Hadis ini sesuai dengan namanya, dia memuat kitab 9 hadis primer atau yang disebut dengan Kutubut Tis'ah, yang terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta' Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Di sini dapat kita lihat ke bawah, ada menu-menu seperti hadis pilihan, galeri hadis yang nantinya bisa kalian baca sesuai dengan kebutuhan kalian. Juga nanti di sini ada hadis arba'in. Selanjutnya kita ke menu lihat. Nah, di sini ada daftar isi, kumpulan, dan juga indeks. Di daftar isi ini memuat berbagai kitab hadis tadi, yaitu kitab 9 imam tadi, yang terdiri dari Sahih Bukhari dan yang lain. Nah, semisal kalian ingin mencari hadis di Sahih Bukhari, kita klik saja Sahih Bukhari. Terus nanti ketika kalian ingin mencari kitab apa di Sahih Bukhari, kita semisal saya pencet kitab iman. Nah, nanti jika kalian ingin mencari bab-bab yang ada di Sahih Bukhari, ini langsung kita pencet, misalnya mencintai Rasulullah, bagian dari iman. Nah, ini nanti ada hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari kitab iman, bab mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari iman. Nah, nanti di sini itu terdapat teks Arab dan juga teks terjemahnya. Selanjutnya kita ke menu kumpulan. Nah, di menu kumpulan ini terdapat kumpulan hadis-hadis seperti hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', dan hadis-hadis yang lainnya. Nih, ada hadis mursal, hadis munqati', hadis mu'allaq, terus juga ada hadis mutawatir, dan juga hadis-hadis yang ada hubungannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Terus lanjut kita ke indeks. Nah, indeks ini
itu memuat tema-tema hadis. Jadi semisal iman. Nah, ini bukan hanya satu hadis saja, tetapi bukan hanya satu kitab imam saja, tetapi kitab imam-imam yang lain, yaitu kitab Imam 9 tadi itu terkumpul di indeks ini. Semisal iman. Jadi 9 kitab tadi itu terkumpul di indeks iman ini gitu. Baik, kita lanjut ke menu cari. Nah, menu ini itu untuk mencari hadis. Bisa dalam bahasa Indonesia, juga bisa dalam bahasa Arab. Semisal saya ingin mencari hadis tentang puasa. Nah, ini mencari hadis tentang puasa. Jika kalian ingin mencari hadis tentang puasa ini di semua kitab atau di kitab 9 tadi, maka kalian klik yang atas sendiri, cari di semua kitab. Nah, kalau kalian ingin mencari hanya di kitab-kitab tertentu, itu nanti kalian bisa pencet yang di bawah ini. Seperti misalnya saya ingin mencari di kitab Sahih Muslim. Nah, ini ada hadis-hadis tentang puasa yang ada di kitab Sahih Muslim. Kita klik yang atas sendiri. Nah, jadi aplikasi ini itu menampilkan teks Arab dan juga teks terjemahannya. Terus juga ini ada di Sahih Muslim, di kitab puasa, bab anjuran puasa 3 hari dalam setiap bulan. Nah, di dalam aplikasi ini juga terdapat derajat hadisnya. Jadi sahih tidaknya hadis, kita bisa klik. Nah, ini ada sahih menurut ijma' ulama. Seperti itu. Terus nanti ketika kita ingin tahu bagaimana hadis ini derajatnya itu sahih, itu kita bisa klik nih menu sanad. Nah, ini nanti kita akan tahu bagaimana ketersambungan antara guru dan murid, itu nanti ada di sini. Dan ini sudah lengkap keterangannya ya, ada dari kalangan siapa, kunyahnya apa, terus beliau hidupnya di mana, tahun wafatnya kapan, dan juga nanti itu ada komentar-komentar para ulama terhadap perawi hadisnya. Ini ada siqah dan lain-lain. Ini ada jalur yang pertama, ada jalur yang kedua, ada jalur yang ketiga. Kita lanjut. Untuk mencari hadis yang terkait dari hadis-hadis ini itu kita klik menu terkait. Nah, ini ada nanti hadis-hadis yang terkait dari hadis tersebut. Ada juga di kitab An-Nasa'i, ada di kitab Ibnu Majah. Nah, ini juga ada derajatnya, ada yang sahih, ada yang hasan. Terus kita blok yang bagian ini depannya untuk menandai atau mengisi catatan ya. Misal hadatsana saja yang diblok. Nah, ini nanti kita bisa mengisi catatan. Misalnya ini saya isi catatan puasa. Simpan. Nah, terus nanti juga ketika misalnya mencari hadis, terus kalian juga bisa menandai di bintang ini. Ini sudah penuh bintangnya. Terus juga kalian bisa klik bagikan jika ingin membagikan teks hadis. Ada yang berupa teks, juga ada yang berupa foto. Oke, kita kembali.
Kita lihat di menu catat. Nah, ini ada markah. Markah ini itu hadis-hadis yang telah dibintangi tadi. Nah, ini yang diberi bintang di pojok atas, itu nanti munculnya di markah. Ini sebagai petunjuk kita ketika kita ingin mencari hadis yang telah kita cari sebelumnya, seperti itu. Terus di sini nanti ada sorotan. Terus ada juga catatan. Nah, catatan ini seperti yang tadi saya catat, yaitu kitab Musnad Ahmad yang saya catat tadi, Sahih Muslim. Nah, kita bisa lihat di sini. Terus juga nanti kalau kalian ingin mempunyai akun, itu bisa di menu sini, menu akun. Jadi itu tadi review dari aplikasi ensiklopedia hadis kitab 9 Imam. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari aplikasi ini. Kelebihannya yaitu aplikasi ini itu mengandung lebih dari 62.000 hadis yang ada di 9 kitab imam tadi. Terus yang kedua, aplikasi ini itu mempunyai pilihan-pilihan pada fasilitas pencarian hadis. Terus yang ketiga, aplikasi ini menyediakan indeks berdasarkan bidang kajian tertentu. Terus juga aplikasi ini menyediakan menu untuk melihat derajat hadis atau kategorisasi hadis. Terus nanti juga ada keterangan perawi-perawi hadis. Terus komentar-komentar para ulamanya juga ada. Selanjutnya kekurangannya itu ada di biografi masing-masing sanad hadis itu kurang lengkap. Ada 1 atau 2 perawi yang tidak disebutkan dalam setiap hadisnya. Jadi itu saja review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.